nama saya Indriani. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai korupsi, apa itu korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dan usaha-usaha untuk mencegah korupsi. Mari kita mulai pembelajaran. Baik teman-teman, mari kita memulai pembelajaran kita. Apa yang ada di benak Anda pada saat Anda melihat gambar-gambar ini? Gambar ini, dan ini. Semua gambar mencerminkan tentang kemiskinan. Dan tahukah Anda, ternyata penyebab kemiskinan salah satunya adalah korupsi. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Secara internasional, belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab korupsi? Pertama, faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seseorang. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya sifat manusia yang dibagi menjadi dua aspek. Berdasarkan aspek perilaku individu, sikap tamak, moral kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Berdasarkan aspek sosial, hal ini bisa terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Yang kedua, faktor eksternal lebih condong terhadap pengaruh dari luar, di antaranya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Kemudian, teori-teori penyebab korupsi. Pertama, teori korupsi Robert Klitgaard. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua, ada teori korupsi Jack Bolon yang menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu perilaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan faktor pengungkapan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Teori yang ketiga adalah teori korupsi Donald R. Kraseri. 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Yang keempat, ada teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dan niat atau keinginan. Yang kelima adalah teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan dirasa lebih besar dari biaya atau resikonya. Nah, dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor adalah: pertama, bidang ekonomi menyebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pihak asing dan dalam negeri dalam penanaman modal menjadi sulit terlaksana karena kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi karena sering terjadi tindak korupsi dan lain-lain. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik.
rendahnya kualitas pelayanan, keterbatasan akses air, kesehatan, pendidikan karena terjadi penyelewengan ke kantong para koruptor. Yang ketiga, runtuhnya otoritas pemerintahan, matinya etika sosial. Jika ada salah satu dari anggota kelompok melakukan korupsi, kelompok itu akan rela melindungi anggotanya dengan berbagai cara. Hal ini sangat melukai masyarakat. Harusnya wakil rakyat yang melindungi masyarakat. Ini malah banyak pejabat negara yang tertangkap karena korupsi namun tidak tahu malu dan tidak merasa bersalah. Inilah etika sosial politik yang mati. Tidak ada kejujuran dan keadilan, bahkan yang jujur pun akan diberikan sanksi sosial politik oleh otoritas, menteri, aparat penguasa, bahkan masyarakat. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, berkurangnya kepercayaan masyarakat pada demokrasi karena terjadi tindak korupsi para pejabat negara, legislatif maupun petinggi partai politik. Ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan adil. Dampak terhadap penegak hukum. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Media massa menjadi tempat masyarakat menerima informasi tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini melibatkan berbagai mafia hukum dan anggaran. Harusnya hukum melindungi hak-hak masyarakat, bukan malah merampas hak-hak rakyat. Kemudian dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsista dan SDM, negara diharuskan ada armada laut, darat, dan udara yang kuat agar bisa menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Bila anggaran tidak dikorupsi oleh koruptor, semua itu akan bisa diwujudkan. Indonesia akan punya pertahanan, keamanan, dan persenjataan yang baik, kuat, dan modern. Dan terakhir, dampak kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas hidup, kerusakan hutan, mengurangi ketersediaan oksigen, sementara polusi udara semakin meningkat. Belum lagi banjir, longsor, kekeringan. Di perairan yang tercemar limbah menjadi beracun, populasi ikan akan mati karena terkena limbah atau akan beracun. Nah, kemudian, contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Pertama, perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK. Kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Yang ketiga, strateginya adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Nah, kemudian, indikator dari keberhasilan pemberantasan korupsi adalah pertama, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, mendorong reformasi dan transparansi birokrasi di sektor anggaran, pajak, perizinan, dan layanan publik.
Jadi, mari kita menciptakan senyum di anak-anak ini dengan melawan korupsi. Demikian slide pembelajaran dari saya untuk kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.